Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh, oh. Just move those left feet, go ahead, go crazy. Anyone can do it, sing oh, oh. Don't know what you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show them what you can do, you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawati, guru SDN Kalilembu, Kecamatan Karangdedap, Kabupaten Pekalongan. Praktik baik yang saya kembangkan hari ini adalah berjudul Menyemai Harapan di Atas Limbah, yang merupakan pembelajaran dengan metode kelompok dalam pendekatan deep learning atau cooperative learning dan collaborative learning. SD Negeri Kalilembu berada di lingkungan masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang beragam. Di balik riuhnya mesin-mesin industri rumah tangga yang menjadi urat nadi ekonomi warga di sekitar sekolah kami, tersimpan sebuah tantangan besar. Setiap hari saya melihat sisa-sisa produksi, potongan kain perca, air limbah, serta rendaman kedelai, hingga tumpukan plastik kemasan dan sampah rumah tangga tercecer begitu saja. Situasi lain, guru menemukan bahwa banyak anak yang menghabiskan waktu untuk bermain handphone tanpa pendampingan orang tua. Pembelajaran kokurikuler metode kelompok dalam pendekatan deep learning atau cooperative learning dan collaborative learning dirancang selaras dengan visi dan misi sekolah, membentuk anak aktif, kolaboratif, dan inspiratif, mampu berdiskusi dan berkolaborasi dengan kehidupan sehari-hari. Hal inilah merupakan pembelajaran bermakna yang menumbuhkan karakter dan kemandirian. Kurikulum Merdeka menuntut kita untuk membawa pembelajaran ke dunia nyata. Namun apa yang terjadi jika dunia nyata anak-anak kita dipenuhi dengan limbah? Di wilayah kami, industri rumah tangga adalah berkah ekonomi, namun sekaligus tantangan ekologis. Anak-anak didik saya tumbuh dengan pemandangan limbah yang dianggap normal. Inilah yang mengkhawatirkan ketika ketidakpedulian menjadi karakter, maka masa depan lingkungan kita terancam. Dalam pelajaran IPAS, perubahan wujud zat dan pelestarian lingkungan seringkali hanyalah menjadi hafalan di atas kertas. Nilai-nilai karakter seperti eco-citizenship atau kewargaan lingkungan belum mendarah daging. Saya menyadari guru tidak boleh hanya berdiri di depan papan tulis. Guru harus menjadi jembatan antara teori di buku dan realitas di sekolah di depan sekolah. Kami juga melibatkan orang tua industri rumah tangga yang tadinya adalah limbah kini menjadi mitra belajar. Cepat sembuh dan bisa berangkat lagi dan bisa beraktivitas seperti siaran yang kemarin, yaitu tentang perubahan zat ya. Kemarin membeku, mencair, menyuplim, mengkristal dan sebagainya. Hari ini kita akan praktek perubahan zat, terutama pembuatan pupuk organik anak-anak. Nah, di sini ada sebelum pembuatan pupuk, ini ada pemanfaatan limbah industri yang ada di rumah tangga atau keluarga kalian. Biasanya bapak ibu kalian itu dibuang saja, ini ya botolnya. Kemudian ini ada kain perca seperti ini ya. Nah, kemudian ini ibumu kalau masak tiap hari kan masak, ini sampahnya itu nggak dipakai, ini dari sayur dan buah-buahan. Ini ya, contohnya ini dari alpukat. Nah, ini ada wortel dan sebagainya, sisa-sisa. Nah, ini nanti bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik kalau yang ini. Kemudian yang ini bisa dibuat untuk pot ya, yang ini untuk hiasan dinding. Tujuan pembelajarannya hari ini yaitu biar kalian itu tahu cara
membuat pupuk organik spesialnya, kan Bu Guru mau menjelaskan ini ya, sama membuat pot hias dan cara membuat hiasan dinding. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Yang ini dicampur dengan tanah, nanti kita buat selama 1 bulan baru jadi pupuk organik, bisa untuk pupuk sayuran. Bagus itu. Nanti kalau sudah tanahnya dicampur-campur, diaduk-aduk, nanti jadi tanah hitam. Nah, kalau yang ini nanti kalian kan kain perca tidak hanya putih seperti ini, ada yang batik gitu. Nanti kita buat hiasan dinding, ditempel-tempel. Nah, nanti jadinya seperti ini anak-anak. Jadinya seperti ini. Kemudian bisa seperti ini ya, dan juga bisa seperti ini. Kemudian bisa dibuat baju juga. Baju nanti disambung-sambung, dijahit oleh ibu kamu yang di rumah jahit. Kemudian juga bisa untuk taplak ya, ini untuk taplak. Ini bisa, motifnya bisa dicampur-campur. Ini namanya kain perca. Kalau ini polos semua, nah ini nanti bisa seperti ini. Kemudian yang ini nanti bisa jadi pot hias. Itu cara pembuatannya, nanti kalian bisa membuat seperti itu. Untuk prakteknya mulai besok. Oke, buat kesimpulannya adalah bahwa sampah yang sudah tidak pakai itu bisa dimanfaatkan atau didaur ulang kembali buat hiasan, bisa untuk pot ataupun buat pupuk. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Bisa digunakan untuk pembuatan apa anak-anak? Tanaman, tempat tanaman atau pot hias ya. Ada nanti banyak. Kemudian ini sampah ini yang sudah tidak dipakai, ini sampah rumah tangga, bisa digunakan untuk membuat pupuk organik. Nanti kita campur dengan tanah ya. Kemudian untuk yang ini namanya kain perca. Kain perca macamnya banyak ya, tidak hanya warnanya seperti ini toh, ada yang batik-batik. Nanti ini bisa dibuat untuk hiasan dinding ya. Nanti kalian guru ajari cara membuatnya di dalam kelas. Oke ya, bahan-bahannya bisa sudah ada di sini, atau nanti kalian bisa cari di rumah, bisa membuat seperti ini. Oke. Dalam penerapannya, guru menghadapi beberapa tantangan. Guru mengajak anak untuk berkelompok berdiskusi dan membuat pupuk organik dengan memanfaatkan sampah industri rumah tangga seperti sisa sayur dan kulit buah. Di kelompok lain, anak berkelompok membuat pot hiasan tanaman dengan memanfaatkan botol kain. Sedangkan di kelompok yang lainnya juga tak lupa berkelompok membuat hiasan dinding dengan kain perca. Keesokan harinya, kegiatan sekolah diawali dengan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui senam pagi. Hal ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menumbuhkan semangat disiplin dan kebersamaan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Inilah esensi pembelajaran deep learning, di mana anak-anak tidak hanya mengingat, tetapi memahami, merefleksi, dan menerapkan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan nyata. Anak belajar dengan kesadaran penuh di dunia nyata. Organik, ya. Saya katakan kepada mereka, gagal bereksperimen adalah hal biasa, tetapi berhenti peduli adalah kegagalan yang sesungguhnya. Hasil observasi, siswa menunjukkan perubahan yang nyata dan signifikan. Anak-anak membuang sampah pada tempatnya, sehingga membuat lingkungan sekolah menjadi bersih setiap hari, dan sungai yang ada di masyarakat pun menjadi bersih. Program kokurikuler dengan judul Penyemai Harapan di Atas Limbah berjalan dengan baik. Dedikasi ini saya persembahkan untuk seluruh guru di pelosok negeri yang terus berjuang di tengah keterbatasan. Teruslah berkarya, teruslah berinovasi, karena di tangan kitalah masa depan bangsa ini dibentuk.
satu demi satu, bahkan dari hal-hal yang dianggap sepele seperti limbah. Terima kasih kepada anak-anakku di SD Negeri Kali Lembu. Kalian adalah alasan mengapa saya terus belajar. Mari kita terus menjaga bumi, karena bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Saya Dewi Kurniawati SPD, bangga menjadi guru sekolah dasar. Salam literasi, salam konservasi.